teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Pancasila FKUPH yang terdiri dari aku Ivori, ada Felix, ada Jessica, ada Joanna, ada Michael, ada Salviana, dan ada Stefani. Jadi di sini kita akan mereview jurnal yang sudah ditugaskan kepada kami yang berjudul Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Rizky Agung Prandito yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Jurnal ini juga termasuk dalam Jurnal Pembaharuan Hukum volume 4 nomor 1 Januari hingga April 2017. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Jadi, simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita mulai, aku mau jelasin dulu sebenarnya isi jurnal ini apa aja sih. Oh ya, teman-teman yang mau baca jurnalnya juga bisa akses di link yang udah kita cantumkan ya. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana sih peranan pemerintah dalam menghadapi pelanggaran prinsip kebebasan beragama secara mendalam. Jurnal ini juga mengangkat konflik yang terjadi di Madura pada tahun 2011, yaitu konflik Sampang. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar, ada juga belum pernah dengar. Namun teman-teman gak usah khawatir karena abis ini kita bakal membahas konflik tersebut. Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai kebebasan prinsip beragama di Indonesia dan bagaimana sih peraturan perundang-undangan yang udah diatur di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kasus Sampang itu apa, aku jelasin dikit ya. Konflik Sampang ini merupakan pertikaian antara dua aliran agama Islam, yaitu Islam Sunni dan Islam Syiah. Islam Sunni merupakan kaum mayoritas dan Islam Syiah merupakan kaum minoritas. Karena perbedaan pandangan ini, terjadilah pertikaian pada tahun 2012 yang menyebabkan adanya penyerbuan sehingga 15 rumah dibakar dan 2 orang tewas. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia sering banget mengkritik agama Islam Syiah ini karena mereka merupakan agama minoritas yang hanya menduduki 10-15% saja. Nahdlatul Ulama Sampang mengatakan bahwa sudah dilakukan pertemuan antara kaum Sunni dan kaum Syiah, namun tidak ditemukan titik tengah. Hal ini dikarenakan para ulama, bupati, dan MUI hanya meminta aliran Syiah untuk berpindah ke aliran Sunni, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh aliran Syiah. Sebenarnya tidak jarangnya, kita sering banget mendengar kaum-kaum minoritas diperlakukan secara tidak adil. Menurut Bapak Komarudin Hidayat, seorang rektor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada 5 sikap beragama yang bakal aku jelasin satu-satu. Yang pertama adalah eksklusivisme, di mana dia merasa agamanya yang paling benar dan agama lain harus dimusnahkan. Yang kedua adalah inklusivisme, di mana dia merasa bahwa agama lain benar-benar saja namun tidak sebenar agama yang dimilikinya. Yang ketiga adalah pluralisme atau paralelisme, di mana dia merasa semua agama sah-sah saja dalam mencari kebenaran. Yang keempat adalah eklektivisme, di mana dia menggabungkan ajaran dari beberapa agama untuk mencari kebenaran yang cocok dengan dirinya. Yang kelima adalah universalisme, di mana dia merasa bahwa semua agama pada dasarnya sama saja, yang membedakan hanyalah faktor sosial, faktor histori, dan faktor antropologinya. Nah, mini quiz teman-teman. Menurut kalian, kaum Sunni termasuk sikap beragama yang mana? 3, 2, 1. Nah, buat kalian yang menjawab eksklusivisme, kalian benar, tapi yang gak ada hadiahnya sih. Kita lanjut. Siapa yang kenal John Locke? Jadi beliau ini adalah filsafat Inggris yang sangat terkenal dengan julukan Bapak Liberalisme. Kata beliau, semua negara itu harus menjunjung tinggi hak-hak individual karena hak individu tidak dapat diganggu-gugat dan memang hal tersebut sudah ada sebelum adanya hukum dan masyarakat. Dalam kata lain, haknya bersifat mutlak. Contohnya hak hidup, hak mendapat perlindungan hukum, dan tentunya yang gak kalah penting, hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan. Dari jurnal kami, tertera beberapa dasar hukum kebebasan agama, yaitu UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kalau aku bacain isinya, bakal agak panjang, jadi teman-teman boleh dicari sendiri ya. Oke, tadi yang aku sebut itu baru dari UU yang dari jurnal. Lalu bagaimana dengan UUD 1945? Tentunya ada dong yang mengatur HAM. Indonesia sesungguhnya sudah mengatur kebebasan rakyatnya dalam beragama. Buktinya di UUD pasal 28E, 28I, dan pasal 29. Isinya apa? Kembali lagi biar nggak panjang, boleh dicari sendiri ya. Sebuah jurnal yang ditulis Imam Pasu dan Permayudi yang terbit di Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan volume 4 nomor 2 tahun 2019 juga menyimpulkan bahwa Indonesia memang dengan tegas sudah mengatur jaminan beragama di negaranya. Konstitusi dan hukum Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi memang mendukung kebebasan beragama. Namun menurut agama sendiri, apakah kebebasan beragama terjamin atau hanya hukum saja yang mendukung kebebasan beragama?
Sekarang aku akan bahas mengenai sudut pandang dari 5 besar agama di Indonesia. Yang pertama adalah agama Buddha. Agama Buddha mengajari mengenai 6 dharma yang bertujuan untuk saling mengingat, mencintai, menghormati, menolong, dan menciptakan kerukunan demi persatuan dan kesatuan. Agama Buddha tidak pernah menghakimi bahwa Buddha dharma yang benar dan yang lain yang salah. Pencekal Buddha menurut pandangan Buddha mengatakan bahwa mungkin saja ditemukan kebenaran di ajaran yang lain. Namun, bagi seorang guru pasti memiliki keterbatasan dalam membimbing murid mencapai kesucian. Berdasarkan sikap agama yang sudah dibahas tadi, sikap agamanya adalah inklusivisme, di mana di luar agama yang dipeluk ditemukan kebenaran. Selanjutnya adalah agama Hindu, dari kitab Bhagavad Gita 4.11 seperti yang bisa dilihat di layar, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam memuja Tuhan. Yang penting adalah niat yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Berdasarkan kitab Rig Veda 1.164.46 menekankan bahwa setiap agama itu memuja Tuhan yang sama dan hanya penyebutannya saja yang berbeda. Oleh karena itu, agama Hindu merupakan sikap agama universalisme di mana hanya penyebutan Tuhan saja yang berbeda sehingga tidak ada alasan untuk memecah belah. Melanjutkan penjelasan dari Ivory, agama Islam memandang bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya, serta mengamalkan sepenuhnya ajaran agama yang diyakininya. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Hal ini didukung oleh sumber yang berasal dari surat Al-Baqarah ayat 256, Al-Kafirun ayat 6, Al-An'am ayat 108, dan lain-lain yang dapat dibaca di dalam box untuk menghormati kebebasan beragama. Dan sumber yang berasal dari hasil kesepakatan manusia terdapat dalam Piagam Madinah pasal 25, Konferensi Jeneva, dan pasal 18 Deklarasi Kairo. Sedangkan dari sudut pandang agama Katolik didasari oleh Konsili Vatikan II pada tahun 1962, di mana semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak manapun, sehingga dalam hal keagamaan tidak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya. Dan dari agama Kristen sendiri, norma kebebasan beragama diatur dalam pertemuan perencanaan yang diadakan di Swedia pada tanggal 12-14 Maret 1979 atas undangan Dewan Gereja Dunia yang dihadiri perwakilan Islam maupun perwakilan Kristen. Pertemuan tersebut melahirkan beberapa prinsip atau norma dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bersama atas asas kebebasan beragama. Jadi sesungguhnya tidak hanya hukum yang menjamin kebebasan beragama, namun agama itu masing-masing pun juga menjamin kebebasan beragama. Nah, masalah kasus Sampang ini sampai saat jurnal yang kami bahas tersebut ditulis pada tahun 2017, masih tidak ada pemenuhan hak bagi korban kasus Sampang dari pemerintah dan kasus tersebut tidak jelas tindak lanjutnya seperti apa. Dari hasil pencarian kami, dari sumber berita terakhir yaitu KBR pada tahun 2019, korban masih mengungsi dan belum bisa kembali ke Sampang, sehingga jurnal mengambil kesimpulan bahwa pemerintah lepas tanggung jawab dalam melindungi HAM pada kasus Sampang, yakni tidak terpenuhnya hak-hak korban, aparat keamanan yang bertugas membiarkan kejadian tersebut terjadi dan tidak berusaha melerai, serta pelaku kerusuhan yang dibebaskan. Hal yang sama juga disetujui oleh Victoria Situmorang yang dituangnya dalam jurnal berjudul Kebebasan Beragama sebagai bagian dari HAM yang diterbitkan dalam jurnal HAM volume 10 nomor 1 pada bulan Juli 2019 bahwa pemerintah memang kurang hadir secara langsung dalam masyarakat dan menjadi salah satu penyebab mengapa bisa terjadi kasus pelanggaran kebebasan beragama. Mengapa seperti itu? Karena dianggap bahwa aparat hukum dan pemerintah adalah pihak yang paling paham tentang HAM dan pihak yang diharapkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga, dalam konteks ini dalam kegiatan beragama misalnya. Jurnal tersebut juga menyatakan bahwa hambatan dalam menciptakan kondisi kerukunan dalam beragama adalah pemahaman aparatur negara dan pemerintah yang kurang tanggap dalam menangani intoleransi. Sejalan dengan jurnal Pak Rizky yang mengatakan bahwa aparat memang membiarkan kerusuhan terjadi karena kurang tanggapnya mereka dalam intoleransi. Jurnal lain yang ditulis oleh Ibrahim Sagio pada tahun 2017 dengan judul Tolok Ukur dan Implementasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia, di mana dituliskan walaupun sudah banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, tapi buktinya masih banyak sekali undang-undang yang menghambat kebebasan beragama tersebut. Contohnya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan juga penodaan agama. Buktinya, kenyataannya, di selama ini masih banyak sekali agama minoritas yang mendapatkan kekerasan dari agama mayoritas. Dan sangat disayangkan lagi, pemerintah itu lebih mencondong pada agama mayoritas. Apabila terjadi kekerasan yang dilakukan oleh agama mayoritas tersebut, biasanya hukumannya itu akan relatif lebih ringan. Lalu selanjutnya juga budaya hukum masyarakat Indonesia tentang kebebasan beragama ini juga masih relatif rendah.
Lalu bisa kita lihat juga dengan contoh kasus yang nyata, yaitu kasus Sampang, di mana para korban tidak mendapatkan hak yang sepantasnya dan juga para pelaku dibebaskan dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Komplimen dan saran penulisan jurnal. Menurut kelompok kami, penulisan jurnal ini sudah sangat bagus karena menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele, lugas, dan tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh penulis dapat diterima dengan mudah oleh para pembaca. Sarannya adalah lebih baik kalau misalnya kronologi dari kasus Sampangnya ini dimasukkan secara mendetail, seperti bagaimana kronologinya, dampaknya, situasinya, sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih kepada para pembaca. Oke teman-teman, nah jadi seperti yang kita bisa simpulkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia ini masih sangat tinggi. Nah, namun apa sih peran kita sebagai mahasiswa? Kita kan bukan pemerintah, kita juga bukan aparat penegak hukum. Nah, tapi mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip kebebasan beragama dan kebersamaan di Indonesia ini. Namun apa aja sih bisa kita lakukan? Misalnya kayak satu adalah dengan mutual respect. Mutual respect ini berarti adalah saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama. Jadi kita harus menghormati dan menghargai teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua adalah no prejudice. No prejudice berarti jangan mengedepankan prasangka buruk kita terhadap umat-umat yang lain. Jadi dapat menimbulkan pertengkaran antar umat agama dan dapat menimbulkan perpecahan antara umat beragama di Indonesia ini. Yang ketiga adalah yang paling sering terjadi dan paling penting adalah hoax. Nah, jadi sebagai mahasiswa ada baiknya kita mencari informasi yang kita terima dengan baik. Nah, apa aja sih bisa kita lakukan? Bisa dengan cara mengecek kembali kebenaran dari berita tersebut, mengecek kembali sumber dari berita tersebut terpercaya atau enggak. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah gunakan sosial media dengan bijak. Jangan sampai perkataan kita di sosial media itu menyinggung oknum-oknum tertentu. Nah, jadi ada baiknya kita harus berhati-hati dengan menggunakan perkataan kita di sosial media, apa yang kita post dan apa yang kita repost di sosial media. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan dan review jurnal yang berjudul Implementasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, karya Rizky Adi Pinandito. Jadi udah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi guys, kasus-kasus seperti yang terjadi di Sampang ataupun Tanjung Balai, mari kita jadikan pelajaran saja untuk dapat menuju negara Indonesia yang berbeda-beda namun tetap satu. Seperti semboyan negara kita, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semua link jurnal dan sumber-sumber lainnya sudah kami cantumkan di description box di bawah. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon likes dan komen ya teman-teman.